Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangkir kopi pagi nikmat betul. Black coffee atau kopi hitam tanpa gula menyehatkan badan. Saran saya para sahabat minum kopi hitam tanpa gula menyehatkan. Silahkan kalau sudah ada kopinya tolong diminum. Hari ini saya akan cerita mengenai kemampuan analitis. Adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk merubah dari ilmu pengetahuan untuk bekerja menjadi kemampuan untuk bekerja. Jadi merubah ilmu pengetahuan menjadi kemampuan untuk bekerja. Itu adalah kemampuan analitis. Nah, sahabat, ada tahapannya untuk merubah ilmu pengetahuan menjadi kemampuan. Tahap pertama adalah pengetahuan untuk bekerja itu sendiri. Kalau saya selalu bilang what, apa. Nah, pengetahuan itu kalau dia punyai untuk bekerja akan merubah cara pandang dia, akan merubah cara kerja dia. Goalnya apa, job desk-nya seperti apa, lingkungan kerja, SOP, penilaian. Ini akan merubah cara pandang dia untuk bekerja. Kemudian, pengetahuan itu diaplikasikan setiap hari. Terus sekali, 2 kali, 3 kali akan menjadi keterampilan. Jadi ilmu pengetahuan yang dipraktekkan, diimplementasi sehari-hari akan menjadi keterampilan. Nah, keterampilan yang terus dilakukan dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, akhirnya akan menjadi pengalaman. Apa artinya pengalaman? Kalau dia sudah pengalaman, dia sudah tahu menganalisis kalau sukses itu apa penyebabnya, kalau gagal itu tahu persis apa penyebabnya. Jadi dia sudah memiliki bisnis proses analisis, kenapa saya sukses, kenapa saya gagal. Jadi dari pengetahuan menjadi keterampilan diaplikasikan terus-menerus menjadi pengalaman. Oh, kalau saya lakukan ini sukses. Oh, karena langkah pertama, kedua, ketiga ini yang saya lakukan. Oh, ini gagal karena ini sih tidak saya lakukan. Nah, dari pengalaman itu yang terus akhirnya dia mempunyai suatu kesimpulan bahwa kalau sukses harus begini langkahnya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, sehingga dia bisa menyimpulkan bahwa sukses itu karena adanya kemampuan bekerja yang merubah dari ilmu pengetahuan menjadi keterampilan menjadi pengalaman, akhirnya menjadi kemampuan untuk bekerja. Kenapa dia disebut punya kemampuan? Karena dia paham betul mengenai bisnis proses untuk menghasilkan yang maksimal. Dia tahu persis kalau sukses itu kenapa, kalau gagal itu kenapa. Jadi bisnis proses analitiknya paham betul sebab akibat. Nah, kalau Anda atau tim Anda sudah memiliki kemampuan analitik, insya Allah bisnis di tempat Anda akan berkembang karena sudah tahu sebab dan akibat kenapa sukses, kenapa gagal. Sahabat, kemampuan analitis ini dapat dipelajari, namun membutuhkan dedikasi yang kuat untuk mempelajari ilmu tersebut. Karena apa? Butuh mental positif. Begitu dia implementasi, aplikasi gagal, dia harus berjuang. Begitu ditolak oleh orang, dia akan mencari jalan terobosan supaya tidak ditolak. Yang kedua, selain mental positif, butuh semangat. Yang ketiga, butuh waktu, karena merubah dari pengetahuan pekerjaan menjadi keterampilan pekerjaan, menjadi pengalaman karena pekerjaan, dan menjadi kemampuan untuk bekerja
sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang meningkatkan revenue perusahaan, mengefisienkan cost operasional, dan menaikkan profit perusahaan. Ini tadi, mental positif, semangat yang kuat, waktu dan uang investasi. Karena pada waktu merubah dari pengetahuan menjadi kemampuan, itu butuh investasi. Anda kadang-kadang ada yang tidak bisa. Anda kadang-kadang kalau di pabrik ada juga bahan baku yang dibuang. Ada juga Anda berjalannya dengan waktu, Anda mulai bekerja tapi belum menghasilkan. Itu kan investasi uang juga. Waktu Anda bekerja itu merupakan Anda dibayar oleh perusahaan atau Anda dibayar oleh perusahaan Anda sendiri. Itu investasi uang. Jadi untuk membangun kemampuan analitik dibutuhkan mental positif, semangat yang tinggi, waktu yang harus efisien, dan uang sebagai investasi. Hari ini itu aja yang ingin saya sampaikan mengenai kemampuan analitik. Besok saya akan bahas lagi mengenai kemampuan analitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.